Baik, selamat pagi semuanya. Hari ini kita akan belajar materi yang kemarin sempat tertinggal, ya, belum sempat Bapak jelasin. Nah, kemarin itu kita penjelasannya baru sampai bagian-bagian poster. Nah, kalian boleh lihat buku kalian, bu pena, ya. Silahkan dibuka bu pena halaman 140, ya. Bu pena B halaman 140. Sini boleh kalian garis bawahin, ya. Sini materinya adalah kriteria poster kegiatan yang baik. Jadi ini kita bercerita membahas tentang poster yang bertemakan tentang suatu kegiatan. Ya, jadi bagaimana kriteria poster mengenai suatu kegiatan. Ya, jadi itu yang akan kita bahas hari ini. Nah, disiapkan pensilnya, kalian boleh garis bawahin, ya. Silahkan digaris bawahin beberapa macam poster, yaitu sebagai berikut, ya. Itu ada poster niaga, kemudian poster kegiatan, dan poster layanan masyarakat, ya. Itu pada paragraf pertama. Apa saja macam-macam poster yang kamu ketahui? Ada beberapa macam poster, yaitu sebagai berikut. Poster yang pertama itu poster niaga, yaitu poster yang bertujuan untuk mempromosikan produk-produk poster. Ini bertujuan banyak ditemukan di tempat umum, ya. Itu digaris bawahin. Kemudian ada poster kegiatan, yaitu poster pemberitahuan suatu kegiatan pada masyarakat atau kepada pembaca untuk mendatangi kegiatan tersebut. Untuk poster kegiatan digaris bawahin juga, ya. Kemudian poster layanan masyarakat, yaitu poster yang berisi himbauan kepada masyarakat untuk melakukan suatu hal yang bermanfaat baik. Misalnya poster tentang kesehatan masyarakat. Ya, jadi itu tadi ada beberapa macam dari poster, ya, macam-macam poster. Ada poster niaga, kemudian ada poster kegiatan, dan kemudian ada poster layanan masyarakat. Nah, dari jadi macam-macam poster tersebut, kita akan fokus kepada poster kegiatan. Dimana tadi poster kegiatan itu yaitu poster yang merupakan pemberitahuan suatu kegiatan kepada para pembaca ataupun kepada masyarakat agar dapat menghadiri kegiatan tersebut atau mendatangi kegiatan tersebut, ya. Tapi ini bukan berupa paksaan, ya. Jadi sebenarnya tujuannya adalah untuk menginfokan kepada masyarakat bahwa misalnya ada acara dan masyarakat boleh datang, ya. Jadi tidak merupakan unsur paksaan untuk masyarakat wajib datang. Nah, enggak, ya. Itu tidak baik kayak yang seperti itu. Nah, itu boleh digarisbawahi lagi pada paragraf yang kedua. Sebelum membuat poster kegiatan, kita perlu mengetahui kriteria poster kegiatan yang baik, ya. Jadi ada kriteria poster yang baik, ya, poster kegiatan maksudnya. Jadi ada kriteria poster kegiatan yang baik. Nah, itu agak berbeda memang dengan poster-poster yang sebelumnya, dimana ada tentang keterangan waktu. Itu pembedanya, ya. Jadi untuk suatu poster kegiatan biasanya pembedanya itu dengan yang lain bahwa adanya pemberitaan waktu seperti tanggal, acaranya dimulai jam berapa, ya. Itu biasanya yang menjadi pembedanya. Jadi yang pertama itu tadi ada kriteria yang pertama, bahasa yang digunakan mudah dipahami serta diingat oleh pembaca. Itu udah pasti semua poster, bahkan misalnya contoh brosur ataupun misalnya spanduk, reklame, dan lain-lainnya, itu biasanya memang harus menggunakan bahasa yang gampang dipahami atau mudah dipahami serta gampang diingat oleh pembaca, ya. Itu sudah salah satu kriteria reklame sebenarnya hitungannya. Tapi jadi untuk semuanya sama aja, ya. Itu syarat yang pertama. Mau itu brosur kayak mau itu misalnya spanduk, bahkan yang lain-lainnya atau jenis reklame yang lainnya, itu sama aja, ya. Bahasa yang digunakan itu harus mudah dipahami serta diingat oleh pembaca, ya. Sama juga dengan poster kegiatan saat ini yang akan kita bahas. Salah satunya juga menggunakan bahasa yang mudah dipahami serta gampang diingat, ya. Kedua, tulisan harus jelas agar mudah terbaca oleh pembaca. Nah, ini juga hampir sama untuk semua kriteria atau jenis-jenis reklame. Kriteria nomor 2 ini juga termasuk salah satu
kriteria yang wajib ya, mau itu di brosur nantinya atau itu di reklame lainnya, di iklan atau bahkan misalnya di spanduk, semua juga harus menggunakan tulisan yang jelas dan mudah terbaca oleh pembaca. Kalau misalnya ukuran tulisan terlalu kecil, itu kan pasti otomatis akan membuat pembaca sulit membacanya. Ataupun misalnya bentuk hurufnya ya, kalian tahu ya bentuk huruf ya, bentuk huruf itu kan ada macam-macam tuh. Apalagi kalau misalnya kita pakai Microsoft Word ya, karena kalian pasti pernah makainya ya Microsoft Word. Kalau kalian mengetik ya, itu ada jenis atau ada banyaklah jenis-jenis hurufnya. Nah, ketika kita ingin membuat suatu poster atau iklan atau reklame, gunakanlah huruf yang standar ya. Jadi jangan gunakan huruf yang aneh-aneh ya, walaupun sebenarnya kalau secara pribadi sendiri itu kita bisa bacanya ya, tapi belum tentu orang lain. Nah, itu yang jadi permasalahannya. Makanya tulisan itu harus jelas, jangan terlalu kecil. Jenis huruf yang digunakan itu juga harus yang standar, yang benar-benar gampang dibaca oleh orang ya. Itu yang paling utama di semua iklan atau semua reklame, jenis reklame, mau itu brosur, spanduk dan lain-lain. Dan di poster kegiatan pun sama aja ya, sama aja, tulisan harus jelas agar mudah terbaca oleh pembaca. Nah, itu kriteria yang kedua. Kriteria yang ketiga, peletakan judul poster harus tepat agar mudah terbaca oleh pembaca. Nah, judul ini juga hampir semuanya sebenarnya, hampir semua jenis reklame yang kita ketahui tadi itu memilih peletakan judul, posisinya di mana, ukuran huruf judulnya seberapa besar, desainnya seperti apa. Nah, itu penting sekali dibahas ya. Boleh ngedesain huruf, tapi jangan terlalu banyak desainnya atau terlalu rumit desainnya, karena akan menyulitkan pembaca. Nah, peletakan judulnya juga harus jelas. Jadi mau di posisi mana? Mau di posisi kiri atas kah, tengah kah, atau mau di bagian yang mana? Nah, terus apakah kalau misalnya kita letakkan di tengah akan menghalangi menghalangi bagian yang lain, misalnya seperti gambarnya, desain gambar kita, gambar ilustrasinya, atau misalnya menghalangi kata-kata atau penjelasan yang ada di poster. Nah, itu tuh perlu dipikirkan. Jadi itu tujuannya peletakan judul poster harus tepat agar mudah dibaca oleh pembaca. Warnanya juga harus dipikirkan, jangan terlalu mencolok banget ya, atau bahkan misalnya warna dasar sudah putih, maka kita gunakan lagi warna putih atau warna abu-abu. Nah, itu otomatis pasti menyulitkan membaca karena warnanya sama dengan warna latar dari poster tersebut. Nah, itu ya. Jadi judul poster harus tepat agar mudah terbaca oleh pembaca. Itu kriteria yang nomor 3. Yang keempat, penulisan waktu dan tanggal kegiatan berlangsung harus jelas. Nah, ini yang menjadi pembeda dari poster lainnya ya, poster niaga, layanan masyarakat dengan yang lain-lainnya. Itu yang menjadi pembedanya adalah, salah satunya adalah adanya keterangan waktu ya. Ada beberapa poster yang tidak memiliki keterangan waktu, namun ada juga beberapa poster yang juga sama seperti poster kegiatan memiliki keterangan waktu juga. Nah, jadi ini masih bisa dikatakan bahwa kriteria nomor 4 itu salah satu pembeda dari poster yang lainnya ya. Penulisan waktu dan tanggal kegiatan berlangsung itu harus jelas. Hari, tanggal, bulan, tahun itu harus jelas ya. Nah, kemudian kriteria nomor 5, pemilihan warna tulisan dengan warna dasar poster harus tepat, jangan sampai warna bertabrakan sehingga tulisan sulit untuk dibaca ya. Nah, untuk perpaduan warna, jadi sebenarnya kita ini sudah harus jeli ya, harus teliti, atau kita harus benar-benar
bisa membedakan bagaimana caranya agar tulisan dengan warna dasar poster itu harus berbeda, ya, sehingga tidak menyulitkan membaca. Ada warna misalnya seperti ini, warnanya terang, ya, warnanya mencolok terang, tapi ternyata tulisannya juga terang juga, ya otomatis itu akan mempersulit pembaca. Misalnya seperti ini, warna pink, latarnya warna pink, kemudian tulisannya warna kita taruh warna ungu, ya, warna ungu atau warna violet lah. Pink dan ungu serta violet itu hampir sama dasarnya. Nah, sehingga ketika kita buat dasar poster itu warna pink, tulisannya warna ungu atau violet, itu akan sama aja warnanya, dan itu pastinya akan menyulitkan pembaca. Itu pasti menyulitkan membaca. Sama seperti contohnya tadi, misalnya warna putih tadi, dasarnya warna putih, kemudian misalnya tulisannya warna abu-abu. Nah, putih dan abu-abu, memang abu-abu sedikit lebih pucat, ya, putih terang, tapi sama aja itu tetap akan menyulitkan membaca. Kecuali misalnya seperti ini, latarnya warna hitam, ya, latarnya warna hitam, kemudian tulisannya warna putih. Nah, itu justru akan membuat pembaca lebih gampang membacanya. Jadi ini sebenarnya perpaduan atau kombinasi warna, ya, yang perlu kita pahami. Nah, itu tinggal kita eksperimen aja, ya, eksperimen kira-kira kalau warna ini dengan ini hasilnya nanti bagaimana, apakah akan mempersulit kita membaca atau bagaimana. Itu aja, ya. Jadi itu yang dimaksud dengan pemilihan warna tulisan harus tepat, ya, itu. Nah, kemudian kita ke kriteria nomor 6. Gunakan warna tulisan yang mencolok agar lebih terlihat. Nah, ini sama aja, ya, seperti tadi, pemilihan tulisan dan warna dasar, ya. Sebenarnya patokannya itu adalah warna dasarnya, ya. Kalau kita emang menginginkan warna dasarnya itu adalah hitam, maka kita harus memilih tulisan yang jelas-jelas terlihat pada warna hitam. Dimana biasanya kalau seandainya misalnya kita buat warna hitam dan warna merah, memang merah mencolok terang, ya. Tapi biasanya antara hitam dan merah, ketika kita buat tulisannya warna merah, itu akan menyulitkan juga, akan menyulitkan pembaca. Nah, tapi jika kita buat warna tulisannya warna putih, justru itu lebih mempermudah, ya, karena antara putih dan hitam itu kan warna yang benar-benar bertolak belakang, ya. Jadi nggak akan bertabrakan, bukan bertabrakan, ya, hitungannya nggak akan match, itu nggak akan match dia nggak akan sama warnanya. Jadi benar-benar berbeda, ya. Jadi pemilihan warna itu benar-benar harus dipikirkan, ya. Tuh, jadi 5 dan 6 itu masih hampir sama tujuannya. Kemudian kita ke kriteria nomor 7. Gambar untuk melengkapi poster terlihat jelas. Nah, balik lagi. Gambar kita bisa tentukan ukurannya seberapa besar ukurannya, tema gambarnya bagaimana, gambar ilustrasinya harus dibuat seperti apa. Nah, itu memang kita bisa mendesainnya sendiri. Nah, tapi balik lagi nanti akan bertabrakan dengan penyesuaian warna, ya, karena pada dasarnya ketika kita ingin membuat warna pada suatu poster, itu yang pertama kita lakukan adalah memilih warna latarnya dulu, backgroundnya, ya. Jadi setelah kita memilih warna backgroundnya, baru kita tentukan nanti warna tulisannya, gambarnya bagaimana. Nah, balik lagi nanti ketika kita ingin melengkapi poster dengan gambar, nah, gambarnya mau dikasih warna apa supaya tidak bertabrakan dengan si latarnya tadi, backgroundnya si poster tersebut, ya. Jadi bukan cuma tulisan sebenarnya yang diperhatikan warnanya, namun gambarnya juga. Walaupun secara konsep kita emang sudah pahami konsep, misalnya kalau misalnya konsepnya itu atau poster kegiatannya itu merupakan suatu kegiatan lomba melukis, ya pasti gambarnya orang yang sedang melukis, ya kan.
Nggak mungkin misalnya gambarnya malah gambar yang lain, misalnya seperti itu. Atau misalnya gambarnya itu adalah tentang lomba menyanyi, yang pasti gambar latarnya itu atau gambar ilustrasinya itu adalah orang yang bernyanyi atau sesuatu yang berhubungan dengan menyanyi, ya. Namun akan kembali lagi kayak Bapak bilang tadi, warna gambar juga harus disesuaikan dengan warna dasar supaya tidak match, ya. Jika match dianya itu akan membuat gambar tersebut seperti kabur, jadi nggak kelihatan. Nah, jadi kita untuk gambar ilustrasinya pun juga harus memikirkan yang namanya perpaduan warna tadi, kombinasi warna. Ya, itu untuk nomor 7. Lanjut nomor 8, ukuran poster disesuaikan dengan tempat pemasangan poster yang ada di tempat umum. Ya, biasanya ya semuanya itu udah punya ukuran, biasanya masing-masing itu udah punya ukuran. Seperti misalnya ini, ukuran yang biasa dipakai untuk poster itu kan biasanya A3 ya, A3. Nah, biasanya pun tempat pemasangannya pun itu berupa majalah dinding. Majalah dinding itu biasanya kan ukurannya besar ya, gede. Nah, jadi ketika kita memilih langsung ukuran A3 pun ya it's okay, nggak masalah kalau kita tempelnya di majalah dinding. Nah, yang bermasalah misalnya kan ada yang misalnya seperti ini, posternya ditempel malah di warung-warung, ya itu. Kemudian ada yang ditempel malah di tiang listrik, ya. Pernah kan ada yang kayak gitu ya, di tiang listrik ditempel brosur apa, iklan segala macam ya. Nah, itu sebenarnya yang kurang tepat. Jadi harusnya itu bagaimana kalau misalnya ditempel pada posisi yang benar-benar gampang dilihat oleh pembaca. Nah, kalau misalnya kita baca di tiang listrik kan kita muter, harus melingkar dulu, kelilingin tiang listriknya untuk baca, ya kan, lucu gitu ya. Jadi alangkah lebih baiknya misalnya kayak poster dan iklan dan lain-lainnya itu ditempelkan memang pada tempat yang rata, jadi benar-benar kelihatan dan orang pun nggak perlu ribet bacanya, nggak perlu susah membacanya, ya. Nah, seperti misalnya tadi mading ya, majalah dinding seperti tadi. Nah, Bapak tuh pernah lihat tuh ya pernah lihat di YouTube. Bapak pernah lihat kayak misalnya di Jepang seperti itu, negara Jepang seperti itu mereka ada di beberapa jalan mereka menyediakan yang namanya majalah dinding tadi, ya. Jadi majalah dinding itu ada di pinggir jalan. Nah, sehingga membuat orang yang ingin menempelkan poster atau brosur atau iklan-iklan reklame lainnya yang dapat ditempel pada mading ya, itu semuanya menempelkan posternya itu di mading tersebut, sehingga kalau kita misalnya kayak pergi ke Jepang itu sedikit ada aja memang, tapi sedikit yang nempelnya di warung-warung, atau bahkan yang ada yang nempelin poster di tembok rumah, pagar rumah, itu sedikit beda ya. Nah, mereka itu lebih teratur. Mereka walaupun bukan, biasanya kan majalah dinding itu adanya di sekolah. Kalau di kita, ternyata kalau di luar negeri itu di pinggir jalan pun mereka menyediakan yang namanya majalah dinding. Jadi ada banyak orang yang melakukan atau menempelkan poster mereka atau iklan mereka itu pada majalah dinding, dan ketika orang misalnya emang ingin melihat pun mereka lebih gampang. Dan ketika misalnya seperti ini, ada orang yang kehilangan brosur, biasanya brosur dibagikan ya, biasanya brosur itu dibagikan langsung kepada masyarakat. Nah, kalau di Jepang itu emang ada dibagikan kepada masyarakat, tapi ada juga yang ditempel di mading tadi. Jadi ketika seseorang misalnya yang sudah dapat brosur tadi kehilangan brosur tersebut, mereka nggak perlu mencari orang yang memberikan brosur ini lagi. Nah, mereka tinggal pergi ke tempat majalah dinding tadi. Nah, biasanya pasti sudah ada di situ. Nah, gitu ya. Jadi akan lebih mudah sebenarnya. Kalau misalnya
interaksinya lah kan lebih mudah kalau misalnya tempatnya itu sudah tertata. Nah, bukan kayak misalnya kalau di sini ya, memang semuanya apa ya, maksudnya itu contoh yang kurang baik aja dan jangan ditiru gitu. Jadi kalau misalnya kita nanti ingin menempelkan poster, pilihlah tempat yang benar-benar tidak membuat orang marah juga ya. Ada soalnya orang yang misalnya kita tempel dinding rumahnya malah ngamuk ya kan, marah gitu ya. Atau misalnya warungnya kita tempelin poster, marah. Nah, ada aja yang seperti itu. Jadi pilihlah tempat yang benar-benar bisa dikunjungi oleh banyak dilewati orang, kemudian tempatnya juga tidak membuat orang marah atau tidak menimbulkan masalah itu ya. Jangan kayak misalnya kita tempel di mana-mana, tempel aja deh, yang penting ditempel, jangan seperti itu kebiasaan yang tidak baik. Nah, itu jangan ditiru. Nah, itu tadi kriteria poster kegiatan yang baik. Yang pembedanya tadi itu adalah penulisan waktu dan tanggal kegiatan. Nah, di sini juga harusnya sebenarnya ada satu lagi ya, harusnya itu ada keterangan tempat ya. Jadi harusnya itu ada keterangan tempat, di mana ada keterangan waktu, tanggal, jamnya berapa, kemudian keterangan tempatnya. Kegiatan tersebut akan dilaksanakan di mana. Nah, kalian boleh tambahin di situ nomor 9 ya. Kriteria nomor 9 itu adalah penulisan keterangan tempat. Itu harus ada pada sebuah poster ya. Jadi itu tadi kalian garis bawahin semuanya. Tadi yang pertama itu ada macam-macam poster, itu digaris bawahin ya, digaris bawahin. Itu ada poster niaga, poster kegiatan, kemudian ada lagi poster layanan masyarakat. Itu digaris bawahin, pengertiannya juga digaris bawahin. Kemudian kriteria poster kegiatan yang baik itu seperti apa, tadi ada, kalau di buku ada 8, tadi Bapak tambahin 1 lagi tadi ya. Kriterianya Bapak tambahin 1, itu keterangan 4. Itu kalian garis bawahin juga ya, digaris bawahin karena itu salah satu hal yang penting gitu ya. Nah, oke, ini sedikit lagi Bapak akan jelaskan. Ini kemarin kita sempat membahas yang namanya embalase ya, embalase. Nah, embalase ini sebenarnya paling sering kita ketemuin, paling sering dibungkus makanan ya, makanan kaleng. Misalnya Bapak nggak usah sebut merek apa segala, makanan kaleng yang isinya ikan ya, atau misalnya makanan lain lah yang isinya daging atau apa gitu ya. Biasanya pasti ada keterangan nilai gizinya seberapa, informasi gizinya seberapa, komposisinya apa ya. Terus ada logonya, ada gambarnya, atau ada gambar ilustrasinya, itu ada judul produk makanannya, itu ada ya. Bagaimana cara menyimpannya, cara penyimpanannya bagaimana, itu biasanya ada di situ ya. Jadi embalase itu adalah salah satu bentuk reklame yang berupa kemasan yang berisi informasi tentang produk tersebut. Jadi itu ya, embalase adalah suatu bentuk reklame yang berupa kemasan yang berisi informasi tentang produk tersebut. Nah, itu bisa kalian garis bawahin juga tuh di baris kedua ya, di baris kedua embalase adalah garis bawah, silakan digaris bawahin di bukunya. Ini halaman 155 ya, Bu Pena B. Ya, oke. Jadi embalase tadi itu paling sering kita jumpain. Mau di produk makanan atau bahkan di obat-obatan. Obat-obatan bahkan lebih sering, lebih banyak lagi ya, lebih jelas gitu di obat-obatan yang di botol atau di apa gitu ya. Lebih jelas embalasenya. Jadi kalau misalnya kalian bingung embalase itu apa sih sebenarnya, seperti misalnya kalian mikir seperti itu, embalase itu apa gitu ya, aku nggak pernah lihat embalase. Sebenarnya kalian sudah sering melihat bahkan dari kecil ya. Nah, itu tadi reklame pada kemasan makanan tadi atau suatu produk ya. Jadi tujuan penggunanya juga ada beberapa tadi. Tujuan dari penggunaan embalase itu ada beberapa, yaitu misalnya melindungi produk agar tidak rusak ya, karena biasanya
Apalagi kayak di suatu produk makanan cepat saji, biasanya pasti embalasannya juga terbuat dari kaleng. Jadi bukan cuma ditempelin kertas ya, ada kalengnya. Nah, misalnya gitu. Kemudian untuk menarik minat perhatian atau perhatian pembeli. Ya, itu yang kedua misalnya tujuannya. Kemudian yang ketiga, membuat produk lebih menarik, sudah pasti yaitu ya. Kemudian yang keempat, memberikan informasi mengenai produk tersebut. Seperti yang Abel bilang tadi, komposisinya apa, nilai gizinya bagaimana, terus penyimpanannya bagaimana. Kan biasanya ada tuh, simpanlah di tempat yang sejuk, misalnya seperti itu, atau simpanlah ya, di tempat yang terhindar dari cahaya matahari, misalnya seperti itu. Nah, itu adalah suatu informasi tentang produk tersebut ya. Jadi komposisinya, nilai gizinya, tempat penyimpanannya bagaimana. Bahkan ada juga yang nulis di situ biasanya buanglah sampah pada tempatnya ya, gitu ya. Ada juga yang menulis seperti itu. Jadi itu tentang emballase. Jadi kalian sebenarnya sudah sering mengetahui apa itu emballase ya. Nah, ini di sini juga ada, kalau nggak salah itu, ini bahan yang digunakan untuk membuat emballase itu ada plastik, kertas, kaca, atau kaleng ya. Jadi kaleng juga ada. Jadi tapi sebenarnya makin kesini makin berubah zaman, dari kaleng itu sudah mulai ini ya. Jadi emballase itu yang dari kaleng itu udah mulai sedikit sebenarnya. Ya, sudah mulai sedikit sebenarnya yang menggunakan bahan kaleng dan kaca, itu udah mulai sedikit. Biasanya bahannya itu lebih ke plastik dan kertas sekarang ya. Tuh. Jadi itu tentang emballase, nggak terlalu banyak juga yang perlu dijelaskan tentang emballase. Kalian bisa lihat contohnya misalnya di rumah nanti, misalnya ya, bisa kalian cari contohnya obat-obatan, atau misalnya makanan kaleng, atau bahkan misalnya minuman botol. Itu contoh emballase ya. Nah, jadi nggak terlalu banyak yang perlu kita bahas tentang emballase. Yang penting kalian bisa membedakan emballase itu bagaimana, terus brosur itu bagaimana, poster itu bagaimana. Itu yang penting sebenarnya ya. Baik, itu dulu mengenai materi kita hari ini. Jika ada pertanyaan, silahkan japri Bapak langsung di japri ya, jangan di grup. Japri Bapak langsung, pertanyaannya apa, nanti Bapak akan bantu jelaskan ya. Baik, sampai di sini. Selamat belajar semuanya. Sampai ketemu minggu depan.